Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evani Intiha, NPM 1817505144 dari jurusan S1 Ilmu Komputer, angkatan 2018 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal ilmiah, peran teknologi video dalam Flipped Classroom. Jadi di sini Flipped Classroom itu membalik cara belajar dalam pembelajaran di kelas menggunakan media video. Di sini ada abstrak. Pendahuluan, kita langsung ke isinya. Jadi, video pembelajaran. Media video mempunyai karakteristik tertentu, sehingga sering digunakan untuk media pembelajaran. Media video juga dapat memusatkan perhatian pelajar atau mahasiswa karena merupakan media yang menarik. Video juga dapat diputar secara berulang-ulang jika ada pelajar yang masih belum paham. Video dapat diulang atau bahkan diberhentikan di saat-saat yang pelajar tersebut atau mahasiswa tersebut belum mengerti, itu belum paham. Lalu dalam pembelajaran, ada dua macam video yang digunakan. Yang pertama itu ada video yang dibuat khusus sesuai dengan materi dan fungsinya sebagai pengganti dosen dalam mengajar. Lalu yang kedua ada video dokumenter, contohnya seperti video dokumenter tentang produksi peralatan listrik. Jadi dengan video ini mahasiswa tuh dapat langsung melihat tentang produksi peralatan listrik. Jadi bukan hanya sekedar materi, tapi dia dapat melihat langsung. Lalu, pembuatan video dalam pembelajaran. Ada 3 cara. Yang pertama itu ada video recording atau dilakukan dengan cara merekam penyaji atau pengajar yang menjelaskan materi. Ada berbagai variasi tampilan. Yang pertama ada penyaji menyampaikan materi secara lisan ditampilkan secara penuh. Lalu yang kedua ada penyaji menggunakan peralatan atau papan tulis dan tidak ditampilkan secara penuh. Lalu yang ketiga, hanya menampilkan papan tulis, penyaji menulis atau menggambar materi di papan tulis dan dilengkapi dengan suara dari penyaji. Contohnya seperti ini, dia hanya papan tulisnya aja atau gambarnya aja dan dia menjelaskan secara langsung dengan menggunakan suara. Lalu yang kedua ada video screen recording. Di sini yang direkam adalah tampilan komputer atau layar sehingga disebut juga video screen capture atau screencast. Jenis video ini lebih mudah mengerjakannya seperti terlihat pada gambar seperti ini. Dapat menggunakan PowerPoint juga yang diberikan tambahan suara. Jadi kita buat PowerPoint-nya lalu kita tambahkan suara untuk menjelaskan PowerPoint tersebut. Untuk lebih baik hasilnya dapat menggunakan berbagai software baik gratis maupun berbayar seperti Screencast-O-Matic, ScreenAir, Jig, dan Camtasia. Jadi seperti yang kita ketahui, pada PPT atau PowerPoint 7 DMM video ada materi yang menjelaskan tentang editing, yaitu kita dapat memilih part atau bagian yang ingin diambil, atau memotong bagian, atau menggunakan transition, atau juga dapat menggabungkan gambar dengan suara. Lalu selanjutnya ada software video presentasi, yaitu ketika ada beberapa vendor mengembangkan software instan untuk membuat video dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dari segi artistik maupun efektivitas dalam pembuatannya. Software tersebut misalnya Articulate, Powtoon, dan sebagainya. Seperti pada gambar ini contohnya. Aplikasi tersebut menyediakan template video dengan berbagai macam penyajian layout, misalnya karakter presenter, icon tambahan, background, dan animasi sederhana yang bisa dipadukan dalam satu video presentasi. Seperti ini, misalnya ini ada presenter, ada layoutnya, ada gambar, ada icon. Lalu selanjutnya ada peran video dalam pembelajaran. Jadi menurut Daniel L. Squart dan Kevin Hartman, menjelaskan penggunaan video dirancang dapat digunakan baik untuk belajar dan penilaian dan memberikan kerangka komprehensif untuk mengategorikan penggunaan video ke dalam berbagai hasil belajar, yaitu melihat, terlibat, melakukan, dan mengatakan atau mengutarakan. Yang pertama ada melihat. Video dapat membantu orang melihat hal-hal yang mereka tidak bisa lihat sebelumnya, seperti tadi contoh produksi pembuatan alat listrik itu, kan kita nggak bisa langsung melihat ke pabriknya. Menggunakan video ini kita dapat melihat seakan-akan bahwa kita ada di pabrik tersebut. Jadi yang sebelumnya kita belum lihat, menggunakan media video ini kita dapat mengetahui. Lalu yang kedua ada terlibat. Terlibat mengembangkan minat audiens dalam turut serta dalam kegiatan belajar.
Jadi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Mengembangkan motivasi intrinsik dapat dilakukan melalui keingintahuan audiens atau menampilkan relevansi dunia nyata. Lalu yang selanjutnya ada melakukan, yaitu untuk perubahan sikap atau keterampilan. Idenya adalah untuk audiens memahami model atau panduan apa yang ada di video. Untuk keterampilan yang kompleks, presenter atau pembuat video mungkin harus memberikan contoh dalam melakukan suatu keterampilan atau demonstrasi. Jadi dalam hal penilaian, satu dapat mengamati apa yang subjek lakukan setelah melihat video yang dirancang. Jadi misalnya kita melihat video tutorial memasak, atau tutorial membuat sesuatu, itu kita bisa menggunakan videonya dan melakukannya. Lalu selanjutnya ada mengutarakan, atau yang terakhir, mengutarakan atau mengatakan ini membutuhkan tampilan untuk memperoleh lisan atau menjelaskan pengetahuan, misalnya fakta dan penjelasan. Orang-orang mengingat fakta lebih baik ketika fakta-fakta datang sebagai solusi untuk masalah individu telah berusaha, bukan sebagai pernyataan botak. Menggunakan lebih dari satu analogi untuk menyampaikan titik direkomendasikan sebagai orang cenderung untuk fokus pada fitur permukaan. Jadi, sifat komunikasi dalam penggunaan media video ini bersifatnya satu arah, karena kan mahasiswa atau siswa itu hanya melihat video. Jadi, gimana caranya dosen atau guru tuh menjadikan metode pembelajaran menggunakan media video ini menjadi dua arah atau komunikasi dua arah. Jadi ya, dosen atau gurunya mengajak berkomunikasi dengan siswa atau mahasiswa tentang isi pesan dari video yang dilihat tadi, atau melakukan tanya jawab tentang video yang disimak. Jadi komunikasi tersebut tidak hanya satu arah aja. Jadi sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.